Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Guru Nuril. Hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari hari ini diantaranya adalah ide pokok dan kesimpulan, jenis hewan dan tumbuhan langka, serta kehidupan politik negara-negara ASEAN. Pertama-tama anak-anak, kalian harus tahu bahwa negara kita memiliki jenis hewan dan tumbuhan yang beragam. Keberadaan hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oleh karena banyak dimanfaatkan, banyak hewan dan tumbuhan yang menjadi langka dan punah. Oleh karena itu, kita harus melakukan usaha untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan, supaya hewan dan tumbuhan tersebut tetap lestari. Misalnya, pemerintah membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Pernahkah mendengar cagar alam dan suaka marga satwa? Nah, kita akan mempelajari pada bab ini ya. Tidak hanya pemerintah anak-anak, kita juga harus bersama-sama menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan. Bagaimana upaya kalian dalam usaha pelestarian hewan dan tumbuhan? Ayo kita belajar bersama. Anak-anak, pertama-tama kita akan mengingat materi sebelumnya mengenai ide pokok dan kesimpulan. Ide pokok adalah pembahasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan kesimpulan adalah intisari berdasarkan uraian yang sebelumnya bersifat umum. Tentunya kalian sudah tahu ya, sudah paham. Nah, untuk mempermahir kemampuan kalian untuk mencari ide pokok dan kesimpulan, coba lagi terus di rumah ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan harus dilestarikan. Cara pelestarian hewan dan tumbuhan ini ada pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian hewan secara in situ dilakukan pada habitat aslinya, sedangkan pelestarian ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi, pelestarian in situ ini, hewan dan tumbuhannya tidak dipindah ke tempat lain, melainkan tetap dilestarikan pada tempat tinggal aslinya. Kalau pelestarian ex situ ini dipindahkan di tempat lain ya. Contoh pelestarian in situ antara lain cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ contohnya penangkaran, rehabilitasi, dan kebun botani. Kita belajar tentang cagar alam dulu ya. Cagar alam adalah daerah pelestarian di mana hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Jadi cagar alam ini isinya hewan dan tumbuhan yang dilindungi ya, sudah langka. Jadi dilindungi oleh undang-undang. Contohnya, cagar alam Lorentz di Papua, cagar alam Tangkoko Batuangus di Sulawesi, cagar alam Wasur di Papua, cagar alam Gunung Kungoy di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Berikutnya, suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah contoh pelestarian in situ yang merupakan daerah pelestarian hewan yang ada di dalamnya beserta tempat hidupnya. Jadi yang dilindungi adalah hewan ya jika suaka marga satwa ini. Kalau cagar alam kan hewan dan tumbuhan. Karena namanya satwa, maka suaka marga satwa ini melindungi hewan ya. Contohnya suaka marga satwa Ujung Kulon di Jawa Barat melindungi badak berjula 1. Suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur melindungi hewan komodo. Berikutnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi dan pariwisata. Contohnya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, Taman Nasional Gunung Lausar di Sumatera, Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan. Pernahkah kalian mengunjungi salah satu taman nasional ini? Jika belum, mudah-mudahan suatu saat kalian bisa mengunjunginya ya.
Berikutnya, contoh dari pelestarian ex situ. Pertama, penangkaran. Nah, penangkaran ini dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contoh yang pertama adalah penangkaran buaya di Papua. Kemudian ada penangkaran orang utan di Tanjung Puting, Kalimantan. Ada penangkaran penyu juga, ya. Anak-anak, penangkaran ini dilakukan supaya spesies ini semakin bertambah ya populasinya, jadi tidak terancam punah. Tahukah kalian anak-anak, ada penangkaran buaya yang terletak di Jawa Barat, Indonesia. Ini merupakan penangkaran buaya terbesar di Asia loh. Pelestarian ex situ berikutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang bukan dari habitat aslinya. Rehabilitasi ini dilakukan di kawasan khusus dengan keadaan serupa dengan habitat aslinya. Selama masa rehabilitasi, hewan dibiasakan cara hidup secara alami, agar setelah masa rehabilitasi dapat dilepas kembali ke habitat aslinya. Contohnya, pusat rehabilitasi orang utan di Taman Nasional Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah dan Wanariset Semboja di Kalimantan Timur. Berikutnya adalah kebun botani. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Budidaya tanaman di kebun botani ini diperlukan untuk penelitian, pembiakan, dan tempat rekreasi. Pelestarian di kebun botani ini juga dilakukan untuk menambah populasi tumbuhan langka loh, sehingga tetap lestari. Nah, ini anak-anak, contoh pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada in situ, ada ex situ. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang jenis hewan dan tumbuhan langka. Dapat dikatakan langka apabila kita sudah jarang menemui individu dari spesies tertentu. Dapat dikatakan punah berarti kita sudah tidak pernah lagi menemui individu dari spesies makhluk hidup tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan keberadaan hewan dan tumbuhan makin langka bahkan punah antara lain kerusakan habitat, perburuan liar, adanya penyakit tertentu, adanya spesies baru, perubahan iklim, dan bencana alam. Anak-anak, kerusakan habitat merupakan faktor penting penyebab kelangkaan yang dapat berujung pada kepunahan. Spesies yang habitatnya rusak tidak memiliki tempat untuk mencari makan, berkembang biak, dan tinggal. Kerusakan habitat ini sering diakibatkan oleh manusia, misalnya penebangan liar di hutan untuk perkebunan atau persawahan akan menyebabkan hewan di hutan kehilangan tempat tinggalnya. Perubahan hutan di Sumatera untuk perkebunan sawit menyebabkan terancam punahnya harimau Sumatera dan badak Sumatera. Perburuan liar adalah aktivitas manusia lain yang dapat menyebabkan hewan menjadi langka dan punah. Manusia memburu binatang liar untuk diambil bulu, kulit, gading, atau culanya yang dijual dengan harga mahal. Perburuan ini menyebabkan banyak hewan liar yang mati dan terancam punah. Nah, anak-anak, sebagai manusia yang bijak, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ini ya. Kita harus melindungi hewan dan tumbuhan langka supaya tetap lestari. Anak-anak, ini adalah contoh beberapa hewan langka dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Contoh hewan langka pertama yaitu komodo. Pernah mendengar kata komodo? Ya, ini adalah salah satu hewan langka yang hampir punah di Indonesia, anak-anak. Nah, hewan komodo ini hanya terdapat di wilayah kepulauan Indonesia, khususnya Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Hewan ini digolongkan sebagai hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Berikutnya adalah jalak Bali. Nah, seperti namanya, burung jalak ini berasal dari Pulau Bali. Cantik sekali anak-anak. Nah, jalak Bali sering disebut juga curik Bali. Sejak 1970, jalak Bali termasuk satwa yang dilindungi. Konservasi jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat dilakukan untuk menghindari kepunahannya.
Jadi anak-anak, karena ini hewan dilindungi, kita tidak boleh memelihara secara perseorangan, ya. Nanti kita bisa ditangkap karena perlindungan burung ini disahkan oleh undang-undang. Hewan berikutnya yaitu badak bercula satu. Anak-anak, badak bercula satu ini merupakan hewan yang hampir punah di Indonesia. Pada umumnya, badak ini memiliki cula 2. Ini spesial karena hanya memiliki satu cula. Tapi orang-orang banyak memburunya untuk dimanfaatkan culanya sebagai gagang pedang dan belati, juga sebagai ramuan obat tradisional. Namun, badak bercula satu ini hanya tinggal sedikit ya di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat. Jadi kita harus melindungi ya. Untuk sebagai gagang pedang atau belati, ramuan obat, masih banyak alternatif lain ya anak-anak yang bisa kita lakukan. Tapi kita tidak boleh memburu hewan yang hampir punah ini. Berikutnya, tumbuhan langka. Yang pertama ada tumbuhan gaharu. Tumbuhan gaharu ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan wewangian yang harganya mahal. Anak-anak, nah ini contoh gambar pohon gaharu. Yang dimanfaatkan adalah kayunya ya anak-anak. Nah, pohon gaharu ini sudah jarang ditemui di tempat lain, makanya kita harus melestarikan pohon gaharu. Berikutnya, bunga Rafflesia arnoldi. Pernahkah mendengar bunga Rafflesia arnoldi? Ya, ini dia. Ini adalah gambar bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi ini merupakan bunga yang ukurannya besar. Bunga ini terdapat di Sumatera dan Sarawak dan sekarang dilindungi di Kebun Raya Bogor. Bunga Rafflesia arnoldi ini merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang disebut sebagai puspa langka. Berikutnya, bunga bangkai raksasa. Kenapa dinamakan bunga bangkai? Karena baunya seperti bangkai anak-anak. Cuman ukurannya besar, jadi ini dianggap spesial ya anak-anak dan ini langka. Bunga bangkai atau nama ilmiahnya Amorphopalus titanium juga merupakan bunga raksasa. Tingginya bisa mencapai 3,3 meter anak-anak. Ya, ini gambarnya. Ini juga tumbuhan yang hampir punah anak-anak. Tumbuhan ini jarang hidup lama karena umbinya cenderung membusuk, gitu ya. Sehingga tumbuhan ini perlu dilindungi agar tetap ada dan lestari. Ini anak-anak ya, masih banyak hewan dan tumbuhan langka lain yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Kewajiban kita adalah melestarikan apa yang ada supaya tidak punah. Berikutnya anak-anak, kita akan berkeliling negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Ya, kita akan mempelajari kehidupan politik negara-negara ASEAN. Anak-anak, negara ASEAN memiliki sistem politik dan corak pemerintahan yang beragam. Walaupun beragam, kawasan ASEAN tetap harmonis dan damai. Berikut ini adalah sistem politik dan corak pemerintahan negara-negara ASEAN. Pertama, kita ke negara kita dulu ya, yaitu Indonesia. Ya, Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, bahasa nasional bahasa Indonesia, mata uang rupiah, lagu kebangsaan Indonesia Raya, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, sekarang kita sedang ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita ya anak-anak. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multi-partai yang demokratis. Sistem politiknya yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Berikutnya, kita ke negara Singapura. Nah,
Singapura ini ibu kotanya Singapura, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa nasionalnya Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil, mata uang dolar Singapura, lagu nasional majulah Singapura. Nah, Singapura ini merdeka dari Malaysia ya. Singapura merupakan negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstitusi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Berikutnya kita ke negara Malaysia. Ya, Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala Negara Persekutuan Malaysia biasa disebut Raja Malaysia. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Inggris, karena Malaysia dulunya pernah dijajah Inggris dan merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Ibu kotanya Kuala Lumpur, kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Berikutnya kita ke Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei Darussalam ini merdeka setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Walaupun Brunei Darussalam ini negara kecil, tapi Brunei Darussalam ini negara kaya ya anak-anak. Kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahnya juga Sultan. Ya, ini merdeka dari Inggris 1 Januari 1984. Berikutnya kita ke Filipina. Filipina ini berasal dari nama Philip II, yaitu Raja Spanyol, ya. Karena dulunya pernah dijajah oleh Spanyol. Ibu kotanya Filipina, luasnya 343.448 km persegi. Kepala negara dan kepala pemerintahannya presiden. Mata uang peso, lagu nasionalnya Lupang Hirirang. Setelah dari Filipina, kita pindah ke Kamboja. Ya. Kamboja memiliki wilayah yang tidak luas. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahannya, ya. Ibu kotanya Phnom Penh, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Berikutnya kita ke Vietnam. Nah, Vietnam merupakan sebuah negara sosialis, ya. Kepala negaranya presiden yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih sebagai kepala pemerintahan. Ini anak-anak ya. Nah, ibu kotanya Hanoi, bahasa nasionalnya Vietnam. Vietnam bekas jajahan Prancis dan merdeka pada tanggal 2 September 1945. Setelah dari Vietnam, kita ke Thailand. Ya, anak-anak. Kalau Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Luar biasa ya. Ibu kotanya adalah Bangkok. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Ya. Yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kita lanjut ke Laos. Nah, Laos anak-anak merupakan salah satu negara ASEAN yang tidak memiliki batas wilayah laut ya. Jadi daratan semua. Nah, ini anak-anak, nenek moyang penduduk Laos ini berasal dari Cina Selatan ya. Ibu kotanya Vientiane, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Sekitar tahun 1800, bagian besar Laos dikuasai oleh Siam atau Thailand ya. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Berikutnya ke negara ASEAN yang terakhir yaitu Myanmar.
Nah, Myanmar merupakan negara republik sosialis dan termasuk salah satu negara yang kurang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Ibu kotanya Naypyidaw, kepala negara presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Nah, anak-anak, itu kehidupan politik yang ada di negara-negara ASEAN. Silakan kalian pelajari lagi ya, di buku tema kalian juga sudah ada. Anak-anak, demikian tadi materi yang bisa Bu Guru sampaikan untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Kalian harus banyak membaca ya anak-anak supaya wawasan dan pengetahuan kalian semakin luas. Selamat belajar ya anak-anak, silakan dikerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Sampai ketemu lagi, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.